Shalom Alaihim. Selamat berjumpa kembali. Saat ini saya akan kembali menjumpai Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak Tuhan yang ada dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, menjadi menu untuk imunitas tubuh kita. Mari terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan atas imun yang Tuhan berikan dan juga hikmat ilahi yang Kau berikan. Guna kami memahami kebenaran firman Tuhan supaya dalam kehidupan ini kami senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, bukan dalam fata morgana. Amin. Saudara yang saya kasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita pada kesempatan yang indah ini. Mari kita membukanya dalam bagian firman Tuhan yang ada dalam Yohanes 7 ayat 37. Saya akan membaca firman Tuhan Yohanes pasal 7 ayat 37 yang berkata, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Saudara yang saya kasih Tuhan, dalam kehidupan kita pasti kita pernah merasa haus. Apalagi kalau di suasana di iklim tropis, ya, pasti akan mengalami kepanasan. Pasti ada rasa haus. Ketika dalam rasa haus yang menimpa kehidupan ini, kita pasti punya keinginan bila perlu minum yang dingin. Nah, bahkan tentu dalam hidup ini kita berusaha untuk kalau ada air es, minum air es. Tapi sebenarnya itu lebih bagus kita minum air yang hangat supaya sehat. Nah, oleh karena itu saudara, dalam memahami kebenaran firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama memahaminya. Ketika dalam hidup ini kita melihat ada fata morgana, ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara mengetahui apa itu fata morgana, ya. Fata morgana adalah bayangan awan oleh matahari. Jadi fata morgana adalah bayangan awan oleh matahari yang nampak di permukaan bumi sehingga seperti tempat yang penuh dengan air. Nah, itu fata morgana. Bahkan yang paling ditakuti oleh, kalau di daerah padang pasir, ya, ditakuti oleh kafilah di padang gurun, itu adalah fata morgana. Fata morgana atau bayangan semu, katakanlah supaya singkat, ya, bayangan semu. Kafilah, ketika dia merencanakan suatu perjalanan ke suatu tempat, ya, di tengah perjalanan mereka kehabisan persediaan airnya. Mereka berharap dapat menemukan oase. Oase itu adalah mata air di padang gurun. Tiba-tiba saja mata mereka tertuju pada kumpulan air yang sangat melimpah. Mereka berjalan, tentu terus berjalan dari jalan yang ada, dari persimpangan yang ada. Semula bagaimana dia bisa memperoleh air itu. Tetapi aneh tapi nyata saudara, semakin dikejar, ya, semakin menjauh, semakin didekati, semakin menjauh. Dan ketika mereka sudah terlalu jauh dari jalan yang semula, mereka berkata, terlalu jauh bagi kita untuk kembali ke jalan semula. Konsekuensinya, ya, mereka mengalami kehausan yang luar biasa. Bahkan banyak yang mengalami kematian ketika berada di padang gurun. Hanya karena gara-gara fata morgana.
bayangan semu itu. Saudara, demikian juga hidup kita sebagai manusia yang ada di dunia ini, saudara-saudara. Bagaikan kita seorang musafir yang melakukan perjalanan yang jauh di padang gurun yang tandus, dan kita selalu mengharapkan ada air hidup, karena tanpa air kita bisa mati, saudara. Karena orang bilang lebih baik tidak makan daripada tidak minum air hidup. Nah, dunia menawarkan kenikmatan memang. Dunia menawarkan kepuasan-kepuasan semu seperti fata morgana. Iya. Sehingga kadangkala orang tidak dapat melakukan pertobatan, tidak dapat bermetanoia, berepistrope, sehingga dia tidak kembali ke jalan yang benar karena satu alasan saja. Terlalu jauh saya sudah berbuat dosa dan tidak mungkin diperbaharui kembali. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus, fata morgana itulah yang membuat orang sering mengalami krisis. Ya. Sudah jauh dia mencari, seperti mencari air yang dia tidak dapat. Semakin dia cari, semakin dia diperoleh. Tapi Yesus menawarkan kepada kita, ini air hidup, tapi dia bilang, terlalu jauh saya ke sana. Walaupun masih jauh jalan yang ditempuh, datanglah kepada Yesus, karena Yesus menawarkan air hidup, bukan fata morgana. Datanglah kepada air hidup itu, sumber air hidup itu, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat penebus dosa kita. Amin.